Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awduhat thariqa littalibinal muttaqin wa bassaral basairinal musaddiqin bisairil ahkami fid din wa wahabbahum asraral imanis salim wa anwarul islami bihsanin wa yakinil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bapak dan Ibu para sepuh rahimakumullah yang saya hormati, pengurus takmir Masjid An-Nur Sangkana dan juga Pak PCM dan juga seluruh jamaah rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab himpunan putusan tarjih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Yandi, insya Allah ini adalah masih lanjutan daripada yang kemarin, dan walaupun nanti diganti waktunya tetap nanti kita akan melanjutkan yang kemarin. Kepada Ibu para sepuh rahimakumullah, terakhir kita sudah membahas tentang iman kepada malaikat. Betul ya, iman kepada malaikat. Jadi ceritanya di sebuah universitas, di sebuah kelas semester 1, kebetulan mata kuliahnya agama, ada mahasiswa yang sedang berdiskusi. Setelah selesai diskusi, seperti biasa ada forum tanya jawab. Nah, adalah tuh mahasiswa yang bertanya pada temannya. Ya maklum namanya juga semester 1, masih lagi semangat-semangatnya, idealnya mahasiswa, apa namanya, istilahnya kritisnya lah, lagi coba transisi menjadi seorang yang kritis. Kebetulan pembahasannya adalah tentang kitab iman kepada malaikat. Nah, mahasiswa ini bertanya kepada pemateri ini, angkat tangan kemudian bertanya, saya bertanya pemateri. Pertanyaan pertama adalah bahwa nabi-nabi itu sudah ditutup oleh Khatamul Anbiya wal Mursalin, oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti wahyu sudah tidak turun. Sudah, iya kan? Wahyu sudah tidak turun kan? Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu? Nah, apakah pensiun tadi saya lihat nih, atau kemana? Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Nganggur, purna bakti. Selanjutnya di daerah kita kan tadi malam kan hujan misalnya. Nah, kalau keadaan tidak hujan itu apa yang dilakukan oleh malaikat yang bertugas menurunkan hujan itu? Tugasnya apa? Apa yang dilakukan oleh malaikat
Malik dan Ridwan ketika orang kiamat belum terjadi, belum ada orang yang tinggal di surga, belum ada orang yang tinggal di neraka. Apa? Apakah menjaga api agar tidak mati, tidak padam? Ya, namanya juga pertanyaan ini ya sampaikan oleh mahasiswa yang lagi kritis-kritisnya. Tapi ini kalau kita tidak punya jawaban, ini bingung juga, bahaya juga pada akidah kita. Makanya penting kemarin oleh Ustadz Jandi sudah dijelaskan kepada kita semua, terutama poinnya adalah pada tanbih, sesuatu yang harus diperhatikan pada iman pada malaikat. Makanya sebelum kita mulai ke pembahasan baru, kita garis bawahi dulu kemarin dalam tanbih disebutkan lam yutolibnallahu bi anna lama mahiyatal malaikati bal amarona bil imani bi wujudihim qad ra'ahumul anbiya fi suratil basariyati wa ghairiha. Jadi kita itu, kewajiban kita itu adalah beriman pada malaikat, tidak boleh menggambarkan. Ya, dan Allah juga tidak meminta kepada kita, lam yutolibnallahu. Allah juga tidak meminta kepada kita untuk menggambarkan malaikat. Misalnya kemarin disampaikan malaikat itu ada yang bersayap 2, 3, dan 4. Tidak usah digambarkan, kita imani saja. Iya, kita beriman bahwa malaikat itu ada yang bersayap 2, 3, dan 4. Tidak usah seperti orang-orang jahiliyah menggambarkan, bahkan memfilmkan, filmnya angel, misalnya malaikat, ya, gambarkanlah malaikat itu dengan sosok yang bersayap. Tidak usah, tidak boleh, apalagi tidak usah, tidak boleh. Lalu bagaimana batasannya? Batasannya adalah kita memaknai, menggambarkan malaikat itu adalah seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Misalnya tadi pertanyaan mahasiswa tadi, apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut ketika misalnya tadi secara kritis dipahami sudah selesai atau belum bertugas. Nah, maka tidak usah menggunakan logika kita kembalikan kepada penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis. Nah, apa? Menurut Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 20 disebutkan yusabbihuna laila wan nahar. Malaikat itu adalah bertugas, tugas utamanya itu adalah yusabbihuna Allah. Mereka itu bertasbih kepada Allah. Lailan wa naharon, siang dan malam. Maka pertanyaan itu selesai sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika tidak ada wahyu? Yusabbihunallah laila wan nahar. Mereka bertasbih, atau Jibril bertasbih kepada Allah siang dan malam. Kembali kepada tugas yang bertasbih. Nah, begitupun dengan malaikat yang lain. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk terus memperkuat keimanan kita dengan hal yang cukup mendasar dan fundamental bagi kita, yaitu mengenai paham keagamaan. Nah, itu review kita dari materi yang kemarin. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali Kitabul Iman dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih, di mana kita hari ini akan membaca halaman 14 tentang al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, saya bacakan dulu matan HPT-nya. Al-imanu bil kutub, al-imanu bil kutubi, iman kepada kitab-kitab. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban.
Kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, anzala kutuban, telah menurunkan kitab-kitab ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya, li islahil basyari bidinihim, untuk memperbaiki manusia mengenai paham keagamaannya, wa dunyahum, untuk memperbaiki juga mereka mengenai kehidupan dunianya. Minha az-zabur li Daud, di antara kitab-kitab itu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, wa Tauratu li Musa, Taurat kepada Nabi Musa, wal Injilu li Isa, kitab Injil kepada Nabi Isa, wal Qur'anu li Muhammadin khatamin nabiyyin alaihi salatu wassalam, dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi, maka salawat dan salam baginya. Wa annal Qur'ana kalamullah wa akhiru kutubi, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah dan kitab terakhir, al-munazzalati wa akhirul kutubil munazzalati, dan kitab terakhir yang diturunkan, wa annahu yastamilu ala malam yastamil alaihi goiruhu, sesungguhnya Al-Quran ini adalah isinya meliputi apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya, bahkan melengkapinya. Minasyara'i wa makarimil akhlak, yang berisi tentang syariat dan juga tentang akhlak-akhlak yang mulia. Wa fadailil ahkam, dan juga mengenai kesempurnaan hukum. Nah, Bapak-bapak para sepuh rahimakumullah, inilah matan himpunan putusan tarjih tentang al-imanu bil kutub, iman kepada kitab, yang apabila kita tarik lagi bahwa iman kepada kitab ini adalah rukun iman yang ketiga. Nah, kita lihat, jadi ternyata sini katakan al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Jadi al-kutub jam'un minal kitab, artinya kitab yang diturunkan oleh Allah bukan hanya satu. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, li islahil basyari bidinihim wa dunyahum. Jadi sesungguhnya kitab-kitab itu baik Zabur, Taurat, Injil maupun Al-Quran, tujuan umumnya adalah li islahil basyari, untuk memperbaiki kehidupan manusia, bidinihim wa dunyahum, dunia dan akhirat. Artinya apabila orang atau manusia itu berpegang kepada kitab Al-Quran bagi umatnya Nabi Muhammad, maka mustahil atau tidak mungkin orang itu sengsara dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena kitab ini adalah memandu, memberikan petunjuk kepada kebahagiaan itu, baik kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah ini ya para ibu, ketika kita melihat, mengkaji berulang-ulang mengenai agama, mengenai Al-Quran, di paham kita, di paham Muhammadiyah khususnya, dan paham Islam pada umumnya, lagi-lagi ditekankan bahwa jangan
sekali-kali bahwa kita berpandangan Islam ini atau agama Islam ini adalah mengantarkan kita kepada kebahagiaan kehidupan akhirat saja. Nah, banyak yang masih berpandangan bahwa surganya itu nanti di akhirat. Itu saya mah gak apa-apa, di dunia mah sengsara juga. Yang penting nanti akhiratnya surga. Dunia mah surganya orang-orang kafir. Surga orang Islam mah di akhirat. Nah, ya. Nah, paham itu selalu diingatkan oleh pimpinan kita bahwa itu adalah paham yang tidak benar. Bahwa Islam, orang-orang Islam apabila berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran khususnya di sini yang sedang kita bahas, bahwa ini akan membawa kepada kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang terjadi apabila kemudian kita belum mencapai kemaslahatan kehidupan di dunia yang sedang kita rasakan sekarang, maka refleks yang pertama adalah jangan-jangan ada yang belum sesuai dengan paham, belum sejalan dengan Al-Quran, kitab Al-Qurannya, petunjuknya kita. Umat yang dahulu juga seperti itu. Ya, contohkan saja misalnya mengenai orang motivasi bekerja. Ya, kalau orang itu bekerja, wawancara kerja, rata-rata orang ditanya untuk apa sih Anda bekerja, atau apa niat Anda untuk bekerja di perusahaan kami, atau apa niat Anda melamar di Muhammadiyah menjadi guru Muhammadiyah. Ya, paling enak yang paling kita dengar paling banyak itu jawabannya mencari rezeki atau beribadah kepada Allah, mencari rezeki. Kalau kita lihat teksnya Al-Jum'ah ayat 10, wa idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila telah selesai melaksanakan sholat, fangtashiru fil ard, silahkan bertebaran di muka bumi ini mencari nafkah, bekerja. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Nah, jadi menurut konsep Al-Quran, bekerja itu harus diniatkan untuk mencari karunia Allah, bukan mencari rizki. Kadang-kadang inilah ketika konsep Al-Quran dan konsep kehidupan kita belum sejalan, itulah yang menyebabkan mengapa mungkin salah satu faktornya kita belum mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Menurut Al-Quran, kerja itu harus diniatkan mencari karunia. Kitanya kerjanya mencari rizki. Apa bedanya rizki dan karunia? Ya beda. Kalau rizki itu nominal, sifatnya 100, 200 ribu, 1 juta, 2 juta. Kalau karunia itu rizki plus apa namanya, barokahnya. Sehingga kalau orang itu diberi karunia, mungkin kelihatannya honornya tidak seberapa, tetapi insya Allah dicukupkan. Kenapa? Karena yang didapat karunia. Tapi kalau yang didapat rizki, secara hitungan misalnya apa namanya, harusnya terpenuhi, orang dapat gaji ya 30 juta, secara hitungan kan kalau sehari 1 juta aja cukup, tapi kadang-kadang kurang itu. Ya, hutangnya malah lebih dari situ. Kenapa? Karena dia dapatnya rizki dan karunia, karena niatnya rizki. Nah, konsep-konsep seperti itulah yang kemudian dengan banyak mengkaji Al-Quran itu, nah, apa namanya, harapannya itu bisa diminimalisir. Harapannya ketidaksinkronan antara konsep kita manusia dan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu harapannya sedikit demi sedikit bisa sejalan. Dengan apa? Mengimani, mempelajari, memahami Al-Quran.
Nah, jadi sekali lagi, kitab-kitab itu bukan hanya Al-Quran. Kitab-kitab umat sebelumnya pun itu tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Minhaj Zabur, misalnya ada kitab Zabur. Zabur diturunkan atau diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nah, jadi Nabi Daud ini ada cerita. Ya. Jadi suatu saat ada dua orang saudara datang kepada Nabi Daud. Ceritanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Entah saudara adik kakak, ya atau saudara apa, pokoknya dua orang ini adalah dua orang saudara. Yang satu orang, saudaranya ini adalah dia punya 99 gibas, punya 99 kambing betina. Nah, yang satunya itu punya satu ekor kambing. Orang atau saudaranya yang punya 99 ekor kambing ini menginginkan satu ekor kambing itu. Udahlah buat saya aja biar pas 100. Kayak gitu. Biar pas 100 katanya. Nah, sementara yang satunya mungkin kamu kan udah punya 99, saya baru satu nih, ada juga kamu ngasih ke saya, bukan saya kasih kamu. Itu. Nah, kemudian datanglah kepada Daud alaihissalam. Sama Nabi Daud ditanya si ininya ini, si apa? Tadi apa permasalahannya? Nah, permasalahannya adalah begini, Nabi Daud, saya punya 99 ekor kambing. Dia punya satu ekor kambing. Sudahlah, saya ingin yang satu ekor itu buat saya aja. Pertama biar pas 100, yang kedua bikin miaranya juga sekalian mungkin kalau kita. Jadi dia nggak bingung lagi. Oh ya sudah, kata Nabi Daud, sudah kasihkan aja ke sini. Nah, Nabi Daud memutuskan satu ekor itu diberikan kepada yang 99. Pergilah. Nah, setelah pergi, kemudian dipikirkan, kenapa ada yang salah sepertinya tadi keputusannya. Dalam pikirannya, Nabi Daud baru ingat, kenapa saya baru nanya satu pihak, yang satunya tidak ditanya oleh Nabi Daud. Alasannya kenapa kamu menginginkan kambing yang 99? Nah, kemudian dari situlah Nabi Daud merasa bahwa beliau itu sedang diuji dan ada satu kesalahan di situ, bahwa dalam suatu keputusan itu intinya ini adalah tentang keputusan seorang hakim yang adil. Hakim yang adil itu harusnya dia mendengarkan dua belah pihak, pihak yang satu dan pihak yang lain. Sementara tadi yang dilakukan oleh Daud adalah baru mendengarkan satu pihak langsung memutuskan. Itulah pas dilihat yang dua orang itu memang sudah tidak ada, oh jangan-jangan malaikat juga, itu malaikat yang menguji. Nah, kemudian pengalaman ini dijadikan ya satu hikmah bahwa sekali-kali yang memutuskan satu perkara dari dua orang itu, dia harus tidak boleh satu pihak, harus mendengarkan dua pihak yang lain. Nah, itu Zabur yang isinya adalah salah satunya adalah tentang hukum. Jadi kitab yang pertama adalah Zabur. Nah, dalam bahasa Suryani, Zabur itu disebut Mazmur. Jadi umatnya Nabi Daud berbahasanya bahasa Suryani, dia itu Mazmur sebutnya. Yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, salah satu ayat
Kasih Pak. Yang menjelaskan tentang kitab Zabur adalah surah Al-Qamar ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akufarukum khairum min ulaikum amlakum baro'atum fiz subur. Apakah orang-orang kafirmu wahai orang-orang musyrik lebih baik dari mereka itu? Apakah telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab atau kitab-kitab terdahulu? Ayat yang lain surah Al-Qamar ayat 54. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zuburi. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan lagi surah Al-Isra ayat 17. Wa rabbuka a'lamu bimang fis samawati wal ardi walaqad fadalna ba'dun nabiyina ala ba'din wa ataina Dawuda Zaburon. Jadi Allah telah menurunkan ataina Dawuda Zaburon. Al-Isra ayat 17. Zabur kepada Nabi Daud. Jadi inilah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kemudian wa Tauratu li Musa. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ini matan HPT-nya. Jadi Musa menerima kitab namanya Taurat. Musa ini adalah nabinya orang-orang Yahudi. Ada cerita juga dalam hadis bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kepada kelompok golongan orang-orang Yahudi. Kemudian di situ ada orang yang sedang berlumuran darah karena didera, dicambuk. Setelah ditanya, alasannya dicambuk adalah karena orang ini berzina. Maka Rasul bertanya, apakah dalam kitab kalian juga Taurat itu ada ajaran cambuk untuk orang yang berzina? Nah, maka orang ulama Yahudi itu menjawab benar, bahkan cambuk dan rajam. Jadi ternyata ada dalam kitab yang lain juga, artinya pada dasarnya ajaran-ajarannya intinya sama. Kata Taurat sendiri asal katanya dari bahasa Ibrani yaitu Torah, yang artinya perintah atau hukum. Nah, jadi kitab-kitab terdahulu nanti disebutkan itu mungkin belum sesempurna atau belum mencakup seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa poin-poin saja biasanya yang diisi atau di dalamnya kitab-kitab itu. Nah, Taurat itu salah satunya adalah isinya adalah tentang hukum syariat banyaknya. Nah, kitab ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Salah satunya Al-Baqarah ayat 87, ada juga Al-Isra ayat 2. Al-Isra ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Ala tattakhidu min duni wakila. Jadi
dan kami telah berikan wa ataina Musa kepada Musa alkitaba kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kitab Taurat ini adalah telah dijadikan oleh Allah huda, petunjuk untuk Bani Israel. Jadi Israel itu kalau mereka mengikuti petunjuk juga tidak akan sesadis itu, tidak akan seperti yang Israel sekarang kita kenal. Ya. Alat tatahidu min duni wakila. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Nah, intinya kitab Taurat ini adalah ada 10 pokok ajaran utama Taurat. Yang pertama adalah keharusan mengakui keesaan Allah. Tuh. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, perintah untuk menyebut nama Allah, zikir. Perintah memuliakan hari Sabat, hari Sabtu. Perintah menghormati ayah ibu, birrul walidain. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat cabul, mendekati zina. Larangan mencuri, larangan berdusta, larangan untuk berkeinginan menguasai barang orang lain. Dilarang semua ya. Membunuh tadi, Taurat itu poin-poinnya ya, dilarang merebut harta orang lain, tanah orang lain. Malah jadi tujuan utama sekarang. Mereka dari dulu dengan berbagai cara kan seperti itu. Mencuri, merampas tanah orang lain, dilarang membunuh, malah membunuh. Dalam keadaan perang pun membunuh, tidak beraturan. Nah, jadi intinya kitab Taurat ini adalah mereka sudah diubah. Tidak seperti lagi tujuan awalnya kitab ini kemudian ditulis ulang oleh ulama-ulama mereka. Makanya dalam Al-Quran disebutkan yang tadi ayat awal saya bacakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Maka celakalah orang-orang yang mereka menulis Alkitab, Taurat itu biaidihim dengan tangannya sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Liyastaru bihi samanan qalila. Itu dilakukan karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Celakalah atas apa yang mereka tuliskan, fawailul lahum bima yaksibun, dan celakalah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kitab-kitab yang sudah bagus cuma 10 poin intinya, yang intinya adalah tentang akhlak dan hukum. Nah, jadi kalau Al-Quran nanti kita bicaranya banyak isinya, ada tarikh, cerita-cerita, ya, ada hukum juga, ada akhlak juga. Nah, kalau Taurat itu terbatas, yang intinya hanya kepada 10 poin, dan secara garis besar hanya mengenai hukum dan akhlak. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Banyak-banyaklah mengingat, banyak-banyaknya bersyukur, seperti itu. Karena Bani Israel ini memang dari dulu diberikan keutamaan oleh Allah, yaitu berupa kecerdasan, akal. Orangnya kritis-kritis, cerdas-cerdas Bani Israel. Makanya kalau di kita ada orang nanya terus, wah saya nanya, udah ditanya dijawab, oh dasar Bani Israel. Gitu. Jadi Bani Israel tuh cerdas-cerdas, banyak nanya, makanya orangnya tuh pinter sebetulnya. Mereka harus banyak bersyukur. Hanya kecerdasan logika
saking pinternya, saking ininya sampai-sampai dia itu merubah menulis Taurat itu dengan tangannya sendiri, diubah sesukanya. Nah, jadi Taurat ya seperti itu. Kemudian wal Injil li Isa. Dalam tadi kemudian disebutkan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu adalah kitab diturunkan kepada Nabi Isa kepada kaum Nasrani. Asal katanya dari bahasa Yunani Engelion. Ya, Injil itu asal katanya dari bahasa Yunani Engelion yang berarti berita gembira. Disebut berita gembira karena dalam Injil ini disampaikan atau banyak diberitakan bahwa setelah ini nih akan ada nabi selanjutnya yang lebih baik atau yang lebih menyeluruh kitabnya, akhlaknya, dan nabi ini adalah Otamul Anbiya wal Mursalin. Berita gembira itulah yang pada intinya dituliskan di dalam Injil. Berita akan kedatangan nabi terakhir. Makanya Injil itu artinya berita gembira. Nah, hanya saja karena seperti halnya Taurat, banyak pemuka agama yang mengotak-ngatik kitab sucinya. Begitu pula dengan Injil. Injil juga kemudian banyak masukan oleh tulisan-tulisannya, di antara yang menuliskan ulang dan kemudian bahkan oleh mereka sendiri dipertanyakan adalah Injil yang tulisan Matius, Lukas, Markus, Yahya, ya. Dan jangankan kita gitu ya, jangankan kita orang Islam. Nah, merekanya sendiri juga bertanya, ada buku terkenal dari Richard Elliot, ya, judulnya Who Wrote the Bible? Siapa sebenarnya penulis Injil ini? Ya, mereka juga nanya-nanya juga, siapa sih sebenarnya yang nulis Injil itu? Jadi Tuhan atau manusia kan gitu, Tuhan atau kita-kita. Nah, ya wajar kalau kemudian banyak diragukan. Nah, jadi kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil itu adalah memang benar adanya, pada mulanya adalah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang ditunjuk. Ada beda antara kitab yang tiga ini dengan kitab Al-Quran. Bedanya yang pertama tadi, bahwa kitab Zabur, Taurat maupun Injil pembahasannya itu masih terbatas. Ya, terbatas kepada poin-poin pokok yang diinginkan. Seperti tadi Injil, batasnya inti utamanya adalah berita gembira akan kedatangan nabi terakhir. Kemudian Taurat, ya, isinya tadi 10 poin itu. Ya. Kemudian Zabur isinya adalah puji-pujian pada Allah. Nah, jadi belum sempurna atau belum banyak mencakup seluruh aspek kehidupan seperti Al-Quran. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan untuk kaumnya saja. Ya, Taurat diturunkan kepada Bani Israel, pada Yahudi, ya sudah untuk Yahudi saja. Nasrani untuk Nasrani saja. Sementara Al-Quran turunkan untuk semua manusia, bukan untuk Arab saja, bukan untuk Indonesia saja. Nah, itu bedanya. Nah, kitab yang selanjutnya adalah Al-Quran tentunya. Wal Qur'anu li Muhammadin khotamin nabiyyin alaihi salatu wassalam. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khotamin nabiyyin alaihi salatu wassalam. Nah, poin pentingnya lagi dalam kitab HPT ini disebutkan wa annal Qur'ana kalamullah. Ya. Wa akhirul
wa akhirul kutubil munazzalati annahu yastamilu ala malam yastamil alaihi goiru. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Kita kembali lagi dan ibu kepada permasalahan yang dulu kita awal, yaitu mengenai iman, mengenai firqah, al-firqah an-najiyah, mengenai umat yang selamat, penggolongan orang-orang Islam kepada 71, 72, 73 golongan. Ya. Umat Yahudi akan terpecah kepada 71 golongan. 70 diantaranya adalah sesat, masuk neraka, 1 golongan saja yang lurus. Umat Nasrani dalam hadis disebutkan 72 golongan, 71 diantaranya sesat, 1 golongan saja yang selamat. Nah, umat Islam akan terpecah kepada 73 golongan, 72 diantaranya sesat, hanya 1 saja yang selamat. Itulah yang disebut al-firqah an-najiyah dulu di pembahasan pertemuan awal kita. Al-firqah an-najiyah, umat yang selamat, yang kemudian dalam kitab Al-Ibana, Imam Al-Asy'ari kemudian mengidentifikasi beberapa indikatornya. Salah satunya adalah ketika membahas tentang Al-Quran atau kalamullah itu adalah qadim atau jadid. Nah, saya sebutkan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Masalahnya ketika memahami Al-Quran itu adalah firman Allah, ini ada 2 firqah. Firqah yang pertama yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah memahami bahwa ketika kita memahami Al-Quran itu adalah kalamullah, maka itu artinya kalam atau ucapan itu adalah bersatu dengan Allahnya sendiri. Ucapan saya itu bersatu dengan saya, kan? Nah, makanya mereka pahami bahwa kalamullah itu bersatu dengan Allah, sehingga Allahnya itu juga sifatnya qadim atau kidam. Kalau dalam sifat Allah wujud kidam, terdahulu, artinya Allah sudah ada. Kalamullah itu Al-Quran itu sudah ada sebelumnya bersamaan dengan zat Allahnya sendiri. Ya, maka menurut Mu'tazilah Al-Quran itu adalah qadim. Nah, sementara menurut Asy'ariyah Al-Quran itu kudus. Ya. Dibagi kepada Al-Quran itu apa namanya? Ada zatiyahnya, ada lafziyahnya. Nah, menurut paham Asy'ariyah, zatiyahnya Al-Quran itu kalamullah, ya bersatu dengan Allahnya, tapi lafziyahnya, lafaz-lafaznya itu adalah kudus, baru. Jadi Al-Quran itu baru, bukan idam, bukan lama. Nah, dalam paham kita kemarin sudah dibahas dari beberapa indikator itu tentang al-firqah an-najiyah, bahwa kita orang Muhammadiyah mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau paham yang disebut dalam istilah lain Ahlul Haq wa Sunnah, yang meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kudus, Al-Quran ini adalah baru. Nah, kalau ada 2 yang kidam, yang Allah kidam, kemudian Al-Quran juga qadim, berarti ada 2 yang qadim. Nah, itu juga tidak bisa diterima oleh akal kita, sehingga yang qadim itu adalah Allah, nah, Al-Quran itu adalah kudus. Penjelasannya, kudusnya itu adalah lafziahnya, lafaznya itu baru. Nah, makanya di sini disebutkan lagi wa anal Quran kalamullah wa akhirul kutubil munazzalati. Al-Quran itu adalah kalamullah wa akhirul kutubil munazzalah, dan kitab terakhir yang diturunkan. Ini akidah kita. Artinya dengan alasan apapun kita tidak boleh terima siapapun
yang mengatakan atau meyakini atau mengikrarkan, ada orang yang mengikrarkan bahwa dia menerima wahyu. Ya. Jadi masih banyak juga yang terkecoh orang-orang yang mengaku menerima wahyu. Bahkan di Ibuan Timur juga ada yang kemarin dulu ya 2000-an itu ada yang kalau saya juga dibelah dadanya seperti Nabi Muhammad menerima wahyu juga. Tapi ada aja tuh pengikutnya tuh. Iya yang percaya tuh. Ada aja. Nah, mana kita udah jelas di sini akhirul kutubil munazzalah. Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir yang diturunkan. Wa annahu yastamilu ala malam yastamil alaihi ghairu. Sungguhnya Al-Qur'an itu mencakup apa yang belum ada dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Qur'an itu dia punya karakter samil wa mutakamil, penyempurna. Jadi karakter daripada Al-Quran ini adalah dia itu uluhiyah, turunnya dari Allah. Kemudian al-adalah, yaitu mengatur keadilan hidup, yaitu dunia dan akhirat. Tidak cenderung kepada dunia saja, tapi juga ada akhirat. Karakter selanjutnya adalah samil wa mutakamil, sempurna dan menyempurnakan kitab sebelumnya. Kemudian karakter lainnya adalah insaniyah, sesuai dengan kebutuhan dan qadar atau kudrat atau manusia lah, sesuai dengan ciptaannya. Nah, Al-Quran ini mencakup sesuatu yang tidak tercakup dalam kitab yang sebelumnya. Misalnya dalam kitab sebelumnya belum ada namanya kisah, cerita tentang orang-orang terdahulu. Misalnya dalam Al-Quran ada. Ya, dalam Injil tadi tidak ada, hanya berita gembira. Dalam Taurat apalagi ya. Nah, minas syara'i wa makarimil akhlak. Jadi di antara isinya itu adalah syariat. Minas syara'i, syariat. Ya, kalau kita lihat dari pengertian masalah 5, kita punya masalah 5 di Muhammadiyah, di situ ada namanya agama. Apakah agama itu? Kita kan adinul islamiyu wa ma anzalallahu fil qur'ani wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama itu adalah isinya minal awamiri wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu ya adalah yang disebut dengan syariat. Syariat adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Itulah yang disebut dengan syariat Islam. Banyak kali syariat Islam, mulai syariat tentang ibadah-ibadah yang khusus, ya, sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang umum, tata cara tidur, tata cara makan, tata cara kerja dan lain sebagainya. Yang intinya menurut ahli fikih itu merujuk kepada 5 tujuan utama syariat yang disebut dengan maqasidu syariah. Tujuan utamanya itu dari semua perintah-perintah dan larangan-larangan, tujuannya itu 5. Yang pertama hibduddin, menjaga hibduddin, menjaga agama. Tujuan utama syariat itu adalah menjaga agama. Ya, menjaga agama itu ya makanya ada perintah dakwah, tabligh, menyampaikan agama. Bahkan ada perintah perang. Kalau agama diperang, diserangi, maka tugas kita adalah melindungi. Nah, hanya perang ini sifatnya perlindungan diri. Ketika diserang, maka kita boleh mempertahankan diri. Tujuan-tujuan itu puncaknya adalah hibdu
din, menjaga agama. Di bawahnya ada hibdun nafs, menjaga jiwa. Ternyata perintah-perintah itu merujuk kepada menjaga jiwa. Dilarang untuk meminum minuman keras, misalnya, karena pada akhirnya merusak jiwa. Dilarang untuk bunuh diri. Nah, membunuh berarti merusak jiwa orang lain. Bunuh diri berarti merusak jiwa milik diri sendiri, atau bahkan dilarang mengabaikan jiwa kita ketika kita itu sakit. Wajib berikhtiar untuk kesembuhan. Nah, tujuannya itu. Nah, dalam paham kita juga semua hal-hal yang merujuk kepada menjaga jiwa itu adalah syariat Islam. Walaupun judulnya bukan syariat. Judulnya misalnya undang-undang lalu lintas. Ya, tapi di situ ada kewajiban menggunakan helm. Ya. Kalau kita pahami secara amar syariah, maqasidus syariah, dan juga paham Muhammadiyah yang juga seperti itu, menggunakan helm itu bukan perintah polisi, bukan perintah undang-undang, walaupun judulnya itu undang-undang lalu lintas. Ujung-ujungnya dari menggunakan helm itu adalah menjaga jiwa, ibtuddin, sehingga orang yang kemudian di jalan tidak menggunakan peralatan atau tidak pakai sabuk pengaman itu bukan lihatnya ada polisi enggak ya, kan, tapi dia juga melanggar syariat sebetulnya, membahayakan jiwanya sendiri. Nah, jadi semua hal yang bertujuan untuk menjaga jiwa itulah syariat. Ya mungkin tidak tekstual, namanya syariat, atau tidak tekstual diambil dari bahasa Al-Quran. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menjaga jiwa, itulah syariat. Harus dijalankan juga. Nah, kemudian hibdu akal, hibdu nasal itu menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah tujuan dari syariat yang ketiga. Makanya ada perintah menikah, ada larangan berzina, mendekati zina. Karena hal-hal tersebut adalah merusak keturunan. Nah, termasuk ya, berzina ini juga mungkin untuk sekarang ini juga sudah bergeser maknanya. Menurut saya, kenapa? Karena dulu yang disebut dengan berzina itu adalah berhubungan selayaknya suami istri yang bukan dengan istrinya, atau bukan dengan suami itu berzina. Berhubungan selayaknya suami istri. Di dalam kitab-kitab terdahulu disebutnya seperti itu, bahkan ada yang sampai dukhul baru bisa dikatakan zina. Nah, tapi sekarang prosesnya adalah dengan perkembangan teknologi, berzina itu bisa terjadi walaupun tanpa berhubungan suami istri. Contohnya apa? Bayi tabung. Ya. Tahun 2000-an diangkat oleh Muhammadiyah, bayi tabung itu hati-hati. Bayi tabung itu kan menyatukan sperma dan ovum di luar, kemudian disuntikan kepada rahim untuk pasangan yang masalah. Kan awalnya adalah solusi, mencari solusi untuk pasangan yang kemudian tidak punya keturunan, ingin punya keturunan. Setelah dicek ternyata suaminya sehat, istrinya sehat, hanya posisi rahimnya ini terlalu jauh, terlalu atas sehingga sulit untuk terjadi pembuahan. Lakukan pembuahan di luar, kemudian dimasukkan. Nah, disebut ditabung pembuahan, kemudian setelah terjadi pembuahan dimasukkan ke dalam rahim. Tapi kemudian banyak juga inovasi ini, kemudian hasil teknologi ini banyak juga disalahgunakan. Seperti di barat itu kan sekarang ada istilah gerakan single parent. Perempuan-perempuan itu dia nggak mau nikah. Ngapain nikah, ngurusin suami orang? Kalau dia pengen punya anak, tinggal bayi tabung saja.
Ya, karena apa? Ya nanti jadi Maryam ya. Karena World Health International WHO itu punya namanya bank sperma. Jadi sperma tokoh-tokoh berpengaruh, artis-artis, ahli-ahli olahraga yang terkenal itu mereka menginvestasikan spermanya. Bahkan mungkin orangnya sudah meninggal, spermanya masih terjaga hidup. Dibeli, dilakukan bayi tabung, maka anaknya itu akan mirip. Anak siapa ya? Anak dia dengan yang punya sperma itu. Nah, tapi dalam Islam itu berzina kategorinya. Walaupun tidak melakukan hubungan selainnya suami istri. Nah, maka berzina mendekati zina, ya. Kemudian ketiga, hibdul akal, menjaga akal adalah tujuan dari syariat. Menjaga akal, perintahnya adalah belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, itu carilah ilmu dari buaya hingga kiang lahat, itu untuk apa? Untuk menjaga akal, karena manusia itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai al-insan, makhluk yang memiliki akal pikiran. Dan al-insan itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Orang yang punya, makhluk yang punya akal pikiran itu kelemahannya dia itu lupa, pelupa. Sehingga lupa itu adalah bawaan lahir manusia atau fitrah. Makanya orang yang lupa itu ma'fu anhu, dimaafkan. Puasa, Ramadan, minum lupa, batal nggak? Enggak kan? Ya. Sholat, bahkan sholat, ya, lupa, maka sholatlah ketika dia ingat. Kenapa? Karena memang yang berakal itu punya kekurangan, kurangnya lupa. Nah, tapi ada solusinya. Solusinya untuk meminimalisir lupa itu ya diasah akalnya. Caranya apa? Belajar. Belajarnya nggak mesti di sekolah, di kelasnya seperti ini, banyak kajian, banyak membaca sendiri, banyak itu adalah belajar. Nah, kajian-kajian itu dalam rangka hifdzul akal. Dan seluruh aktivitas yang merusak akal seperti minuman keras, eh, apa namanya, game ya, yang pada mulanya itu adalah bagian dari muamalah, kayak orang itu main game itu kan sebenarnya nggak masalah awalnya. Tapi kalau itu sampai merusak akal, ingat baik ke situ. Nah, itu merusak akal juga, kecanduan lah istilahnya. Kecanduan itu juga suatu yang kecanduan kan itu juga merusak akal. Hibdu hibdul mal. Tujuan keempat syariat adalah menjaga harta. Makanya ada perintah untuk kasbul ais, mencari kehidupan atau bekerja. Bekerja itu adalah dalam rangka hibdul mal. Larangannya adalah merusak harta. Merusak harta orang lain, mencuri, merampok, korupsi, itu namanya merusak harta, itu dilarang. Bahkan bukan hanya harta orang lain, harta milik sendiri pun dilarang untuk dirusak. Enggak, saya yang kerja, uang-uang saya, mau dibeliin apa, terserah saya. Dalam Islam enggak seperti itu. Kalau itu adalah hasil kerjanya sendiri, hasil usahanya sendiri dirusak, itu pun berdosa. Bagaimana merusaknya? Satu, tabzir. Tabzir itu berlebih-lebihan, sampai terbuang misalnya. Setiap hari ada paket lagi, paket lagi, paket lagi. Ya, rusak. Israf, berlebih-lebihan juga. Nah, hanya bedanya kalau israf itu masih dimanfaatkan. Iya kan, tabzir. Kalau israf itu masih termanfaatkan. Kalau israf itu misalnya biasanya makan satu piring karena makannya enak, nah, makan lagi, ngambil lagi dua piring, habis. Tapi kekenyangan, itu namanya israf. Tapi kalau satu piring, ambil lagi satu piring, kebuang. Nah, itu namanya tabzir. Kalau sampai terbuang namanya tabzir. Itu merusak harta milik sendiri pun dilarang, apalagi punya orang lain. Nah, yang terakhir adalah hibdu bi'ah, menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam itu ada perintah agama. Bahkan ada satu kritik dalam
buku Al-Islam dan HAM itu disebutkan ternyata hampir seluruh manusia ini, ya kalau kita pikir-pikir lagi, mereka itu gosok, gosok oksigen. Gosok oksigen, gosok itu artinya mencuri manfaat. Jadi kalau kita ke masjid, kemudian pakai sepatu, pengen wudhu, sepatunya takut ini kemudian pakai sendal, bukan sendal masjid, sendal orang, pinjam dulu, itu namanya gosok. Mencuri manfaat. Ya, gosok mencuri tapi mencuri manfaat. Sendalnya balik lagi tapi nggak ngomong dulu sama orangnya. Nah, itu namanya gosok. Nah, alam itu penting. Kenapa? Karena ternyata dari hasil penelitian setiap orang dewasa seperti kita itu ya setiap orang itu membutuhkan oksigen setiap hari, yang oksigen itu diproduksi oleh setidaknya 30 pohon besar. Sementara kita kalau pikir saya punya pohon berapa ya di rumah? Harusnya setiap kita itu punya 30 pohon besar untuk apa? Untuk oksigen kita sendiri. Nah, kalau kita di rumah ternyata nggak punya pohon, jadi selama ini oksigen siapa yang kita hirup? Itu oksigen orang dari mana? Yang ditanam sama orang itu disebut gosok, mencuri manfaat. Iya. Nah, makanya menjaga alam dalam tarjih maka mengeluarkan fikih air. Dan bagaimana kita memelihara air itu dalam hifdzul bi'ah. Nah, termasuk yang apabila melanggar salah satu dari maqasidus syariah ini sudah jelas larangannya. Ya, kalau dalam syariah kalau enggak haram, makruh, mubah kan itu hukum syariat. Satu saja bersinggungan dengan salah satu dari maqasidus syariah ini, maka itulah yang menyebabkan sesuatu dilarang. Makanya itulah yang kemudian menyimpulkan kemarin yang konflik itu rokok misalnya. Misalnya minuman keras saja hanya merusak akal, itu dilarang. Mencuri saja merusak harta dilarang. Ya, berzina merusak keturunan dilarang. Dalam merokok itu merusak beberapa maqasidus syariah. Nah, contohnya alasan tarjih nih, alasan majelis tarjih. Ya, pertama merokok itu misalnya kan rokok menyebabkan apa? Iya, segala macam penyakit itu, hipertensi, kemudian kanker, ya. Makanya itulah yang mendasari majelis tarjih, maka yang lain saja hanya melanggar satu maqasidus syariah haram, masa ini melanggar beberapa maqasidus syariah tidak haram, walaupun sifatnya fatwa ya, Pak. Fatwa itu artinya belum ditanfizkan, karena produk tarjih itu yang pertama ada wacana tarjih. Wacana tarjih itu dipublish, diterbitkan di jurnal-jurnal tarjih. Wacana-wacana yang sifatnya masih perorangan gitu ya. Kemudian wacana perorangan itu kemudian nanti dibahas bersama dalam majelis, maka jadilah fatwa. Fatwa tarjih. Fatwa tarjih yang dikeluarkan itu juga belum mengikat seluruhnya sampai nanti ditanfizkan, diputuskan dalam munas tarjih. Kalau sudah diputuskan dalam munas, maka itulah wajib ditaati bersama. Katanya rokok haram menurut Muhammadiyah, tapi beberapa orang Muhammadiyah masih merokok itu ya karena tadi ketika itu fatwa, maka fatwa itu dikembalikan kepada orang-orangnya, artinya belum mengikat. Tapi nanti kalau sudah ditanfidkan, maka yang merasa orang Muhammadiyah dipaksa. Tapi yang jelas yang sudah ditanfidkan itu di wilayah di amal usaha kesehatan, pendidikan, perkantoran. Nah, itu sudah ditanfidkan. Ya. Misalnya gitu. Nah, jadi intinya itu min saro'i wa makarimil akhlak. Selain itu isinya Al-Qur'an ini juga tentang akhlak yang mulia. Wa fadailil ahkam. Di dalamnya juga ada keutamaan-keutamaan hukum.
Ya, saja eh, mengenai iman kepada kitab Allah, al-imanu bil kutub. Eh, Gimana nih? Tanya jawab nggak? Silakan, barangkali ada yang menanyakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Hmm. Ya. Kan? Ya. Ya. Wah. Baik, mengenai kitab yang diturunkan seperti tadi Ataina Daud Zaburo, Daud pada Nabi Zabur turun kepada Nabi Daud. Eh, di Zabur, nah ini mungkin kajian geografis ya, saya juga kurang menguasai detailnya. Cuman ada kalau tadi bagaimana dengan belahan dunia yang lain? Kemungkinan ketika kitab itu turun, memang manusia itu belum sebanyak dan sebar sekarang seperti itu. Jadi Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dengan umat kaumnya, ya mungkin peradabannya itu hanya segitu. Tapi dalam kasus lain, misalnya Yahudi dan Nasrani itu kan hampir sejaman. Jadi di situ ada yang Yahudi, kemudian ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani. Yang Yahudi mengikuti nabinya, Nasrani mengikuti nabinya, sehingga bahkan ketika datang Islam itu masih ada di Madinah itu orang yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, bahkan Islam datang pun jadinya ada tiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam dalam satu zaman. Nah, sementara datangnya Islam seperti datangnya apa Injil tidak memaksakan kepada umat yang sebelumnya yang sudah beragama atau mengikuti Nabi Musa. Datangnya Islam pun seperti itu. Islam datang membawa Nabi Muhammad datang membawa Islam, nah, tapi tidak memaksa atau tidak juga mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga untuk agama Islam pada mulanya, walaupun pada akhirnya kitab ini berlaku untuk semua. Nah, makanya dalam syariat kita juga ada istilahnya pernikahan beda agama. Nah, pernikahan beda agama itu kan dulu kasusnya adalah yang dibolehkan adalah yang disebut dengan ahlul kitab. Boleh orang Islam menikah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Mereka yang beragama Yahudi, yang berpegang pada kitab Injil dan kitab Taurat yang orisinal pada waktu itu. Nah, ketika kita melihat sepintas sejarah seperti itu, sepertinya antara Zabur, Taurat dan Injil itu agak bersinggungan. Artinya ada kesinambungan, tapi tetap apa namanya? Mereka itu berlaku untuk kaumnya. Kenapa tidak di waktu itu ketika ada Nabi Musa untuk umatnya Nabi Isa juga, atau Nabi Isa untuk Nabi Musa juga. Makanya dalam
paham tentang Rasul, alimanu bi Rasul, nanti kita akan melihat bahwa ada yang disebut Nabi, ada yang disebut Rasul. Nabi itu dia bahkan menerima petunjuk wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, ini Rasul, kenapa disebut Rasul? Karena dia itu mendapatkan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Nah, peradaban itu uh, juga nggak ya gimana ya tadi Andi barangkali. Allah alam sepertinya memang peradabannya saat itu hanya segitu sepertinya. Jadi disebut turun pada umatnya ya memang itu seluruh dunia itu umatnya ya itu segitu. Ya, paham saya disebut apa namanya eh, turun kepada umat ya umatnya ya ketika itu adanya segitu. Jadi sebetulnya turun pada umatnya itu ya juga untuk alam sebetulnya untuk seluruh alam karena di alamnya nggak ada lagi hanya ada golongan itu artinya tidak ada peradaban atau belum ada sejarah peradaban yang lain ya akhirnya yang mengikrarkan bahwa Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin Islam itu rahmatan lil alamin itu setelah kemudian banyak apa golongan-golongan dan kaum. Nah, nanti kalau ada ahli sejarah mungkin perlu dipertanyakan lagi, saya juga kurang memahami. Jadi kalau misalnya dipahami mereka tahu dosa. Tapi kalau bilang orang lain juga dosa gitu. Iya, beragama. Jadi ketika berbeda ya. Sampai sekarang itu masih gitu. Karena membaca yang kemanapun jadi dan mereka bisa yang lebih melakukan hal itu mereka konsep tahu itu atau mereka itu mereka tadinya digambarkan 10 perintah Tuhan itu untuk mereka. Iya. Jadi ketika itu dilakukan dan orang lain bukan bisa untuk berapa gitu. Sama dengan mereka di pertanyaan saya sendiri. Ya. Tapi ketika mereka itu menerapkan di negara yang ibadah diterapkan gitu. Ya, karena itu tadi jika memang mereka itu dulunya tidak mengubah kitab-kitab mereka oleh tangan-tangan mereka, kalau kita berisinya Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah tadi, sebetulnya ajaran mereka dan ajaran kita itu sama. Buktinya tadi orang Yahudi yang bersinggungan dengan eh, apa namanya Rasul pun ketika menerapkan hukuman zina ya ada juga zina sama dengan Al-Quran. Itu bahkan tadi Injil yang disebut dengan berita gembira yang ketika apa menemukan atau mengidentifikasi Nabi Muhammad waktu kecil bahwa ini nih dong jika calon nabi ya gitu. Itu kan yang ditemukan apa pendeta ya dari Bukhara itu. Nah, artinya kalau berita gembira yang ada dalam Injil tentang kedatangan Nabi terakhir itu dipegang dan ajaran-ajaran dipegang itu sebetulnya insya Allah sama benar gitu. Masalahnya seperti tadi kenapa kemudian diberlakukan di negaranya sendiri karena mereka mengatur sendiri merubah merubah kitab-kitabnya sehingga itulah penyebabnya ya diyakininya dan memang seperti itu semua sudah berubah kecuali Al-Quran. Nah, Al-Quran ajalah yang kemudian dijamin oleh Allah. Ya. Allah alam kenapa Allah tidak menjamin ya kitab-kitab terdahulu hanya
ada penjelasan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu bahwa Al-Qur'an sajalah yang dijamin oleh Allah untuk orisinilitasnya. Sementara yang lainnya akhirnya dirubah-rubah sehingga mencari yang orisinal itu tidak ada sampai sekarang. Ya, serius seru lah nanti kalau kita membahas tentang itu. Di apa berkembang lagi nanti dalam pembahasan yang lain juga pasti sambung menyambung. Tadi kita bahas Al-Qur'an, nyambung lagi ke Al-Firqah An-Najiyah, nyambung lagi ke malaikat. Konsep-konsep itu memang harus terus diulang-ulang biar kitanya bersambung gitu ya. Terima kasih, mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian dan materi ini banyak kekurangan dan kekhilafan. Asru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.